dari Jogja. Dari Jogja. Jogja. Ya. Tapi kelahiran saya dari wilayah Klego Boyolali. Saya akan tanya Ustadz tentang dulu kan saya bekas ini suka muadzin. Habis muadzin itu terus singiran itu loh Ustadz. Jadi muadzin terus? Ya, terus singiran gitu. Singiran di ya pujian-pujian itu, pujian itu. Nah itu larangan singiran itu ada nggak gitu? Dan bertentangan dengan Quran ayat berapa dan surat berapa gitu. Sudah itu yang saya tanyakan. Dan kedua tentang profesi saya Ustadz. Saya tuh profesi saya itu penjahit. Penjahit. Ya. Kebetulan saya menguasai seluruh baju, termasuk baju laki dan wanita, termasuk kebaya segala macam itu. Ya. Nah, yang saya tanyakan itu mengukur baju wanita itu bagaimana hukumnya? Soalnya itu Ustadz. Ada yang kalau kebaya Kartini apa klasik itu mintanya ukur pres badan itu. Sampai kadang-kadang ada yang cuma pakai singlet itu loh Ustadz. Itu gimana hukumnya itu? Ya. Terus ketiga Ustadz. Saya itu nuwun sewu. Sebelum saya ngaji ke sini, saya itu pemusik gitu. Saya mimpin gitu. Ya. Mimpin, jadi saya musisi gitu. Terus yang biayai ke studio saya gitu. Nah setelah saya ngaji di sini, itu kan isinya teman-teman saya itu kan merokok, minum itu loh Ustaz. Ya, termasuk saya itu selalu memberikan itu gitu, ngebosin itu. Minum juga? Ya dulu gitu Ustaz, ya saya jujur aja gitu. Terus sekarang saya tahu ngaji di sini nih stop, merokok juga stop sampai langsung itu spontan sampai sekarang udah hampir 3 tahun lebih. Tapi kamu ikut ya? Minum juga waktu itu? Iya gitu. Tapi sekarang habis itu bisa stop total. Dulu pun sholat pun gitu. Ya kalau eling berling gitu. Ya. Setelah saya ngaji sini, alhamdulillah saya belum pernah ninggal sholat gitu. Nah, yang saya kapan mau meninggalkan kapan? Ya. Mudah-mudahan tidak meninggalkan lagi Ustaz. Sampai mati. Belum pernah itu mungkin masih mau akan meninggalkan lagi. Ya terus? Itu apa sekarang ini bagaimana tentang musik itu Ustaz? Apa ada larangannya, apa perlu ditinggalkan, apa bagaimana gitu? Ya. Soalnya sekarang udah fokus, pokoknya saya udah fokus mengaji di Al-Quran Sunnah ini. Terus yang keempat, hadis tentang ayah Nabi gitu, yang mendoakan ayahnya dan ibunya itu. Apa sudah diglosorkan? Kalau sudah diglosorkan, itu glosor tahun berapa gitu. Yang kelima, apa ada keterangannya tentang jumlah penduduk surga dan neraka itu jumlahnya kira-kira berapa? Itu perbandingannya itu loh Ustaz. Soalnya kalau saya sendiri merasakan gitu loh Ustaz. Ya seperti saya kumpul di pemusik itu kan, bagaimana banyaknya orang minum, banyaknya orang merokok kayak gitu tuh. Nah itu kalau menurut saudara banyak orang minum itu nanti menjadi penduduk mana itu? Ya penduduk neraka itu. Ya. Kurang lebihnya itu aja Ustaz. Mohon maaf dan kalau ada kekurangannya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi larangan pujian sesudah adzan itu larangannya tidak ada pujian. Ya. Wong pujian muji-muji tombo ati ana 5 barang itu dah. Nah, hanya larangannya kalau ada orang sholat itu akan mengganggu. Ya, ada di masjid itu kan tempat orang sholat, mungkin datang sholat sunnah. Kalau ada orang sholat itu kita tidak boleh suara keras-keras saja, nggak boleh. Jadi larangannya bukan larangan pujian atau siiran tadi ya. Larangannya mengganggu orang yang sedang sholat. Di masjid itu sholat, kalau sedang sholat kita harus diam. Ya kok malah singiran. Ya. Nah itu, jadi larangannya bukan singirannya, tapi larangannya mengganggu orang sholat tadi. Orang sholat. Kemudian, apa tadi? Nah, jadi tukang penjahit.
mengukur perempuan gek ora klamben sisan nganggo singlet tok. Ya kalau begitu ukurnya sing suwe. Kalau mengukur baju wanita boleh enggak toh? Boleh ngukur baju boleh. Aja ngukur sing dibajoni. Ukur baju boleh. Selamat kalau ada orang mendandake di situ, tolong bajunya yang pas yang mana tak ukure bajune. Nah gitu lebih selamat. Atau kalau memang minta diukur langsung, kamu mendidik istrimu. Kalau ada wanita yang dandake, istrimu suruh ngukur. Ukur ya. Sini ada warga kita juga, nah itu tukang itu mode, buat mode itu. Ya, itu juga begitu. Mas tekan istana presiden barang, kalau bagian ukur-ukur wanita itu yang ukur ya istrinya. Yang laki-laki tidak ngukur. Istrinya umpama nggak bisa jahit nggak apa-apa, tapi diajari ngukur tuh lebih gampang ngukur daripada jahit gitu loh. Ya, ngukur. Maka kalau bisa lebih selamat, minta kalau mau pakai baju di sini, tolong bajumu yang pas yang enak dipakai mana, saya tak ukur bajunya. Kalau harus ukur langsung, ya istrimu tadi dididik. Tetap profesi penjahit menerima jahit putra boleh saja wong profesinya. Hanya menghindari ukur supaya tidak menimbulkan fitnah, ya lebih baik begitu. Ukur baju jadi atau ngajari istrinya untuk mengukurnya. Itu ya. Bagaimana dengan pekerjaan sebagai boleh saja pekerjaan musisi. Tapi kalau kamu yang tidak boleh itu, kalau kamu jadi musisi terus pergaulanmu tadi mau kalau mabuk dong rokok lah. Sedang yang begitu kamu tidak bisa menghindari. Nabi kita mengatakan man ra'a minkum mungkaron falyughayyirhu biyadihi wa illam yastati fa bilisani wa illam yastati fa biqalbi dzalika adhaful iman. Kalau lihat suatu kemungkaran, cegah dengan kekuatanmu, kekuasaanmu. Kalau tidak punya kekuasaan, cegah dengan lesanmu, dinasihati. Dinasihati tidak mempan, cegah dengan hatimu. Kalau tanda hatimu tidak suka dengan kemungkaran-kemungkaran itu, dinasihati tidak mempan, ini tidak mempan, tinggalkan. Jangan ada duduk di situ bersama mereka. Jangan di situ. Kamu meninggalkan gitu saja, masih punya iman, tapi yang paling lemah ataful iman, selemah-lemah iman, ada kemungkaran, tidak mampu mencegah, tidak mau menasihati dan tidak bisa meninggalkan. Ya, tidak bisa, masih bisa meninggalkan. Lah kalau meninggalkan pun tidak bisa, berarti iman yang lemah pun tidak punya. Ya, tinggalkan itu lebih baik. Ya, kamu sendiri sudah tahu. Ya lingkungannya seperti itu, ya mau minum, ya ngerokok, ya itu dah. Kalau tidak bisa mencegah ya tinggalkan. Kemudian hadis tentang Nabi dilarang mendoakan ayah. Nah, Nabi itu sudah dikeluarkan brosurnya tahun 2007. Ya, brosur tahun 2007 atau buku masalah risalah janaiz. Nanti saudara bisa beli buku masalah janaiz tentang buku janaiz atau kumpulan brosur tahun 2007. Nanti di situ sudah diterangkan. Ya, bisa nanti beli bukunya, buku risalah janaiz atau kumpulan brosur tahun 2007. Yang kamu tanyakan sudah ada di sana dalilnya. Apakah ada keterangan jumlah penduduk surga dan neraka? Ada. Tetapi jumlah bilangannya tidak diterangkan. Hanya keterangannya penduduk neraka itu lebih banyak daripada penduduk surga. Nabi mengatakan umatnya Nabi itu pecah menjadi 73 golongan. Kalau Bani Israil dulu dari 72, umat Nabi 73. Ya.
73 itu yang 72 masuk neraka, yang satu saja yang masuk surga. Berarti kan banyak yang masuk neraka. Perbandingannya 72 banding 1. Terus sahabat bertanya, yang satu itu yang mana ya Rasulullah? Golongan mana yang satu itu? Ya, wahya al-jamaah. Itu umat Islam yang hidupnya berjamaah. Yang dimaksud jamaah bagaimana? Ma'ana alaihi wa ashabihi. Yang mengikuti Nabi dan sahabat-sahabat Nabi. Ya. Maka Nabi mengatakan juga, semua umatku masuk surga. Kecuali yang tidak. Ternyata yang tidak mau yang lebih banyak malah. Ya. Terus sahabat bertanya, siapa yang tidak mau masuk surga ya Rasulullah? Nabi mengatakan, man ato'ani takholal jannah. Siapa yang mentaati aku masuk surga. Waman asoni faqad aba. Siapa yang maksiat kepadaku itu yang tidak mau masuk surga. Dan Nabi mengatakan dari 73 golongan tadi yang masuk neraka 72, yang masuk surga hanya 1. Jadi sebanyak umat Islam ini yang mau mengikuti sunnah Nabi dan sunnah sahabat-sahabat Nabi, perbandingannya banyak yang tidak mau mengikuti. Nah, kita termasuk yang mana? Yang 72 atau yang 1? Mudah-mudahan kita berusaha masuk yang 1 tadi. Walaupun masuk 1 golongan tadi risikonya besar, dianggap orang asing, dianggap orang tidak umum, dianggap orang tidak bermasyarakat. Ya, itu semua. Sampai Nabi mengatakan kalau pegang sunnah Nabi itu di suatu zaman orang meninggalkan sunnahnya, orang berpegang teguh seperti orang menggenggam bara api, jadi gegem bara api berat. Itulah yang masuk surga. Ya apalagi?